Hai, apa kabar? Selamat datang di channel Frog Movies, channel yang membahas ringkasan alur cerita film tanpa basa-basi. Film yang akan kita bahas hari ini adalah film Hollywood berjudul A Quiet Place Part 2, yang merupakan film yang baru saja rilis di tahun 2021 ini. Film ini merupakan sequel atau lanjutan dari film A Quiet Place yang rilis pada tahun 2018 lalu. Film A Quiet Place ini masih bercerita di seputar keluarga Abbott yang terdiri dari sang ibu Evelyn, anak perempuannya yang bisu bernama Regan, seorang anak laki-laki bernama Marcus, dan seorang bayi yang baru lahir. Mereka berusaha bertahan hidup di dunia yang dipenuhi monster buta, namun sangat peka terhadap suara. Film ini dibuka dengan cerita kilas balik pada saat pertama monster-monster itu sampai ke bumi. Diperlihatkan keluarga Abbott yang sedang menonton putranya Marcus, yang pada saat itu lagi bertanding baseball. Pada saat itu sang ayah, Lee, terlihat masih hidup. Jika kamu sudah menonton A Quiet Place yang pertama, di situ dikisahkan Lee tewas akibat mengorbankan dirinya demi keselamatan keluarganya. Pada saat itulah tampak seperti ada sebuah benda langit yang memasuki atmosfer bumi. Tak lama kemudian serangan para monster pun dimulai. Kemudian adegan pun beralih ke masa sekarang. Keluarga Abbott terlihat mendatangi kembali rumah mereka yang sudah hancur untuk mengambil peralatan radio berfrekuensi tinggi yang terbukti merupakan kelemahan para monster. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan mencari tempat perlindungan yang baru. Di sini terlihat kaki Evelyn diperban, karena pada film A Quiet Place yang pertama kakinya terluka akibat menginjak paku. Mereka berjalan sangat pelan dan sangat berhati-hati, tanpa berbicara satu sama lain, karena monster-monster tersebut sangat peka terhadap suara sekecil apapun. Di perjalanan, karena tidak sengaja Evelyn menyentuh sebuah alarm kaleng yang diikat dengan tali, mereka terpaksa lari dari tempat itu, karena takut monster-monster itu akan mendengar suara tersebut. Namun sialnya, Marcus terkena jebakan beruang dan kakinya terluka parah. Ia berteriak kesakitan sementara Evelyn berusaha memintanya untuk tetap diam. Sepanjang kejadian tersebut, seseorang mengawasi mereka dari teropong. Yang dikhawatirkan pun terjadi, seekor monster datang mendekat. Regan segera menyalakan radio berfrekuensi tinggi untuk melumpuhkan monster itu, sementara Evelyn pun menembaknya dengan shotgun dan headshot. Monster pun meninggoy. Keluarga ini melanjutkan pelarian mereka dan bertemu dengan seorang pria yang sedari tadi mengawasi mereka. Ternyata di tempat itu masih ada satu ekor monster dan mereka pun dikejar-kejar. Mereka melompat ke dalam sebuah pipa dan menyelamatkan diri di dalam sebuah bunker di bawah tanah. Pria itu ternyata teman dari keluarga Abbott. Ia bernama Emmett. Lebih tepatnya, ia adalah teman dari suami Evelyn, yaitu Lee, yang sudah meninggal. Tadinya Emmett meminta mereka untuk pergi, karena ia tidak punya cukup makanan dan air. Tapi lalu Evelyn memperlihatkan bayinya yang baru saja lahir, sehingga Emmett pun mengizinkan mereka tinggal. Pada suatu hari, Marcus yang sedang mendengarkan radio menggunakan headphone, mendengar sebuah lagu yang diputar di radio tersebut. Ia lalu memperdengarkannya pada ibunya. Ternyata Emmett sudah mengetahuinya, dan ia pun mengatakan bahwa lagu itu sudah terdengar diputar berulang-ulang selama 4 bulan terakhir. Terjadi perdebatan di antara mereka, apakah mungkin masih ada orang yang hidup di luar sana. Emmett tetap bersikeras bahwa tidak ada siapapun lagi yang tersisa. Malam harinya ketika semua sedang beristirahat, Regan menyampaikan kepada Marcus bahwa ia yakin lagu yang didengarnya adalah sebuah isyarat atau pertanda dari seseorang di luar sana. Regan berhasil melacak tempat asal lagu tersebut dan ia mendapatinya bahwa lagu itu disiarkan dari sebuah pulau. Regan menyampaikan rencananya kepada Marcus untuk pergi ke pulau tersebut. Pagi harinya Regan betul-betul pergi. Evelyn yang kebingungan meminta Emmett membantunya untuk menemukan Regan. Adegan pun beralih ke Regan. Di tengah perjalanannya ia sampai di sebuah bangkai kereta yang terbengkalai. Ketika hendak mengambil kotak P3K, ia dikejutkan oleh sesosok mayat, sehingga tanpa sengaja ia menjerit. Seekor monster pun datang karena mendengar jeritan Regan. Karena gagal membunuh monster itu, Regan pun sudah pasrah. Tapi kemudian datanglah Emmett menolongnya dan menembak mati monster tersebut. Mereka pun pergi meninggalkan kereta itu. Emmett hendak membawa Regan kembali ke tempat persembunyiannya, tapi Regan menolak. Setelah berdebat, Regan pun meyakinkan Emmett agar mau membantunya menemukan pulau yang dicarinya. Kembali ke bunker persembunyian di bawah tanah, Evelyn kehabisan oksigen dan obat-obatan sehingga ia harus pergi mencarinya.
Ia pun terpaksa meninggalkan Markus dan bayinya berdua. Sementara di saat yang sama, Regan dan Emmett melanjutkan perjalanan mereka menuju pulau. Adegan beralih ke bunker di bawah tanah di mana terlihat Markus sedang menjaga adik bayinya. Markus yang penasaran akan tempat tersebut, ia meletakkan adiknya dan mulai menjelajahi tempat itu. Markus pun sampai di sebuah ruangan dan betapa terkejutnya ia ketika menemukan sesosok mayat wanita yang sedang terbaring di atas ranjang. Mayat itu adalah mendiang istri Emmett. Ia lalu segera pergi meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke dalam bunker dengan seekor monster yang sedang mengejar di belakangnya. Dengan susah payah karena kakinya yang belum sembuh, ia berhasil masuk ke dalam bunker. Namun sayangnya ia tidak sempat mengganjal kunci bunker dengan kain, sehingga Markus dan adik bayinya terkunci dari luar. Sementara itu, Regan dan Emmett sampai di sebuah pelabuhan. Saat sedang mencari kapal, mereka melihat seorang gadis cilik yang sepertinya sedang bersedih. Emmett pun mendekatinya dan mencoba menenangkannya. Ternyata anak gadis kecil tersebut adalah jebakan. Ia menjerat leher Emmett. Lalu keluarlah sekelompok orang-orang jahat yang mungkin sudah menjadi gila karena depresi. Kembali ke bunker, oksigen sudah hampir habis dan Markus pun kesulitan bernafas. Ia terkunci dari luar, sementara di luar ada seekor monster yang sedang mencarinya. Evelyn yang baru pulang dari mencari obat dan tabung oksigen mendengar keributan itu dan ia bergegas lari menuju Markus. Dengan berani, Evelyn pun membuat keributan dan menembakkan pistol untuk memancing monster tersebut menjauhi bunker. Ia menjebak monster tersebut dan meledakkannya dengan gas. Walaupun monster itu tidak mati, tapi setidaknya Evelyn berhasil mencapai bunker dan menyelamatkan kedua anaknya dengan oksigen yang dibawanya. Sementara di pelabuhan, sekelompok orang-orang gila itu hendak membawa Regan. Emmett memberi isyarat kepada Regan untuk menyelam ke dalam air. Emmett pun membuat keributan, sehingga monster-monster pun datang, dan Regan langsung terjun ke air untuk menyelam. Emmett juga ikut masuk ke dalam air, dia juga melompat. Setelah menghabisi orang-orang gila di pelabuhan itu, seekor monster melompat ke air untuk mengejar Emmett. Pada saat itulah Emmett menyadari bahwa ternyata monster-monster itu tidak bisa berenang. Regan pun berhasil mengambil sebuah kapal kecil dan menjemput Emmett. Sesampainya di pulau, mereka pun menemukan sebuah kompleks perumahan kecil yang dihuni sekelompok orang-orang yang menjalani hidup normal. Regan dan Emmett pun diterima di sana. Ketika sedang ngobrol-ngobrol di depan api unggun, Emmett menyampaikan bahwa kedatangan mereka sebenarnya bukan untuk mencari bantuan, tetapi niat mereka justru untuk memberikan bantuan. Emmett memperlihatkan alat milik Regan dan memberi informasi bagaimana cara melumpuhkan monster tersebut. Kalau kamu ingat kejadian tadi malam di pelabuhan, ada seekor monster yang naik di atas kapal. Nah, kapal itu ternyata hanyut dan membawa monster tersebut ke pulau itu. Emmett menyadari bahaya tersebut dan ia berlari memperingatkan orang-orang, tapi terlambat. Monster itu sudah mulai menyerang. Emmett, Regan, dan pria pemimpin koloni tersebut memancing monster itu pergi dengan sebuah mobil. Monster itu pun mengejar mereka. Sampailah mereka ke stasiun radio, tapi kemudian pemimpin koloni tersebut tertangkap dan ia dibunuh oleh monster. Emmett dan Regan segera menyelamatkan diri di dalam stasiun radio itu, tapi monster itu terus masuk dan mengejar mereka. Sementara itu di bunker, Evelyn harus keluar untuk mengambil obat-obatan yang tertinggal di luar. Ternyata monster itu masih menunggu. Evelyn dikejar dan ia berlari masuk kembali ke dalam bunker, tapi ia gagal menguncinya. Monster itu pun terus menyerangnya dan menusuk paha Evelyn. Ketika Regan membuka ruang siaran, ternyata engsel pintunya berbunyi, sehingga ia terdengar oleh monster itu. Emmett pun terpaksa melompat untuk menolong Regan, tapi kaki Emmett tertebas dan ia pun terluka. Emmett mengorbankan dirinya agar Regan bisa selamat dengan menutup pintu. Tetapi sebelum monster itu membunuh Emmett, Regan menyalakan alat radio berfrekuensi tinggi dan melumpuhkan monster itu. Tidak sampai di situ, Regan juga meletakkan alat tersebut di depan mikrofon dan menyiarkannya. Monster itu pun mundur karena ia lumpuh dengan suara berfrekuensi tinggi. Sementara di dalam bunker, Evelyn dan Markus juga sedang mati-matian mempertahankan diri dari serangan monster. Markus yang mendengar radio sedang menyiarkan suara berfrekuensi tinggi, seketika mengeraskan volume radio tersebut dan melumpuhkan monster yang sedang menyerangnya. Regan menusuk kepala monster yang menyerangnya, sementara di tempat lain, Markus menembak monster yang menyerang ibunya.
Demikianlah alur cerita film A Quiet Place Part 2. Kalau kamu suka dengan video ini, klik like dan jangan lupa subscribe untuk menonton ringkasan alur cerita film yang lainnya. Sampai jumpa.